Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya dan rekan saya, Kang Febi, mau mempresentasikan hasil dari media pembelajaran pada mata kuliah pengembangan lab PAI. Yang kami kembangkan pada media ini yaitu berupa website penghitungan kalkulator zakat. Nah, yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah kenapa sih bisa ada aplikasi kalkulator zakat ini, kemudian manfaat apa aja yang didapat dari website ini, kemudian yang ketiga apa aja sih yang bisa dilakukan aplikasi ini, dan yang terakhir gimana cara makainya. Nah, yang pertama masuk ke latar belakang, yaitu kenapa bisa ada aplikasi kalkulator zakat ini. Nah, saya mengambil 3 poin ya. Yang pertama itu ada perkembangan zaman. Nah, melihat perkembangan zaman yang amat cepat ya di era sekarang ini membuat semua pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, bisa kita lihat di sekeliling kita kayaknya hampir semua deh ya megang HP, mulai dari anak-anak sampai orang tua sekalipun pasti megang yang namanya gadget ya, smartphone. Kenapa? Karena dengan smartphone kita bisa mengolah informasi secepat kilat. Bahkan sekarang Google menciptakan yang namanya Google Assistant ya, yang bisa membantu kita dengan hanya mengucapkan oke Google, boom, informasi dapat kita ambil. Nah, ini membuktikan bahwa teknologi itu cepat banget, makanya ini menjadi landasan awal mengapa kita perlu memanfaatkan teknologi semaksimal mungkin. Yang kedua ada potensi. Nah, melihat teknologi yang kian makin cepat, maka kita sebagai umat Islam yang mempercayai bahwa Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan akalnya, hatinya, jiwanya, akhlaknya, maka kita diperintahkan untuk maju agar bisa bertahan di zaman yang kian berkembang dan penuh dengan kompetisi ini. Nah, potensi yang dimiliki manusia ini bisa kita tuangkan pada teknologi sebagai wadah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan atau mempermudah kemaslahatan umat Islam. Nah, yang ketiga itu masalah. Nah, masalah yang terjadi sekarang adalah kita sebagai muslim itu tahu bahwa zakat adalah sebagian yang disyaratkan oleh agama. Akan tetapi sering ditemukan bahwa kaum muslimin ini kesulitan dan menemukan permasalahan ketika sedang melakukan perhitungan besarnya zakat yang akan dikeluarkan. Nah, karena sebagian kaum muslimin berbeda cara pandang dalam perhitungan zakat ini, maka dengan dasar tersebut kami membuat website kalkulator zakat, kalkulator penghitungan zakat, yang diharapkan website perhitungan zakat ini dapat membantu khususnya kaum muslimin untuk menghitung besarnya zakat yang akan dikeluarkan. Kemudian adapun manfaatnya, manfaat dari website kalkulator penghitungan zakat ini adalah menjadi wadah yang baik untuk memanfaatkan potensi umat dalam mengembangkan teknologi. Yang kedua, dapat menjadi media pembelajaran bagi peserta didik mengenai perhitungan zakat. Yang ketiga, mempermudah akses pengetahuan tentang zakat, belajar zakat lebih praktis, hitung cepat zakat. Yang terakhir, mempermudah umat dalam menghitung besaran zakat yang akan dibayarkan. Nah, kemudian mengenai aplikasi, mengenai aplikasi. Nah, aplikasi ini dibuat oleh mahasiswa PAI kelas 6B UIN Sunan Gunung Jati Bandung pada tanggal 3 Juli 2021, yaitu yang beranggotakan Bella Dwi Komala, Dini Sari Putri, Faik Akmaluddin Hafiz, dan Febi Fauzul Kabir. Kemudian aplikasi ini menyajikan informasi tentang
pengertian, dalil, macam, pendistribusian, dan orang yang wajib membayar zakat. Dan yang terakhir adalah aplikasi ini juga dapat menghitung zakat yang harus dikeluarkan, berupa zakat fitrah, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat hewan, ternak, zakat emas dan perak, dan zakat profesi atau zakat penghasilan. Nah, kemudian gimana sih cara makainya? Ini bakal dijelasin oleh rekan saya, yaitu kepada Kak Febi. Saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada saudara Faik yang sudah menjelaskan tadi berkaitan dengan latar belakang adanya website dan sekaligus aplikasi kalkulator zakat, di mana tadi sudah dijelaskan bagaimana manfaatnya. Kita lihat di zaman sekarang, zaman serba digital, tentu saja Islam tidak boleh kalah digital dengan perhitungan-perhitungan yang lain. Nah, di sini kami membuat ada kalkulator zakat dengan tujuan supaya kita lebih mudah dalam menghitung zakat, macam-macam zakat. Karena tentu saja zakat itu bukan hanya sekedar zakat fitrah yang kita biasa lakukan di setiap bulan Ramadan, ya, di setiap akhir pada bulan Ramadan. Nah, langsung saja kita coba ya bagaimana perhitungan menggunakan kalkulator zakat. Coba Kang Faik di next slide-nya. Nah, teman-teman sekalian, ketika teman-teman sudah ada website yang kita kirim, misalkan linknya, nanti di dalam website itu selain ada pengantar tentang zakat berkenaan dengan pengertian, macam, pendistribusian, dalil dan lain sebagainya, di paling atas itu ada fitur kalkulator zakat. Nah, bagi teman-teman yang mau coba mau mencoba kalkulator zakatnya, teman-teman bisa langsung pencet aja dan nanti akan keluar seperti ini ya. Nah, di sini di sisi kiri bisa dilihat di situ ada macam-macam perhitungan zakat ya. Ada 6. Dimulai dari zakat fitrah ya, lalu zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat hewan ternak, emas dan perak, lalu zakat profesi atau penghasilan. Nah, di sini mungkin ada salah satu kekurangan ya, kekurangan dari kalkulator zakat yang kami buat, karena di sini tidak menutup kemungkinan adanya error dalam sistem ya, karena ini dibuat dengan coding yang sudah ada, kami hanya mengedit-editnya, maka di sini ada sedikit kesalahan, mungkin kekeliruan dari sistem codingnya. Ya, nah ini salah satu kekurangannya, tapi overall dari semua perhitungan zakat, cuman ini aja tentang zakat fitrah yang kurang sesuai dengan yang biasanya kita keluarkan, yaitu 1 so atau 2,5 kg makanan pokok. Nah, di sini bisa dilihat ya, kita contoh misalkan perhitungan zakat fitrah menggunakan uang. Kita tinggal memasukkan saja berapa jumlah anggota keluarga yang mau kita bayarkan. Misalkan, kita di sini ambil contoh yang gampang adalah 2 orang ya. Dengan kisaran harga beras itu 10.000 per kilogram. Artinya karena untuk 2 orang, maka ketika kita pencet hitung akan keluar 2 dikali 2,7 ya. Harusnya 2,5, tapi di coding ini hasilnya 2,7. Tidak apa-apa, ini sebagai pemberitahuan ya buat teman-teman yang mau menghitung zakat fitrah lewat sini, itu harus dikurangi 2 ya. Jadi bukan 2,7 tapi 2,5 kilogram gitu. Nah, maka hasilnya itu adalah 5 kilogram beras ya, yang betulnya ya. Untuk 2 orang itu hasilnya 5 kilogram beras dan 50.000 jika berbentuk uang. Nah, itu berdasarkan makanan pokok yang kita makan sehari-hari. Next ya, itu tentang zakat fitrah. Lalu selanjutnya ada zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan ini nisabnya untuk zakat perdagangan adalah setara dengan 85 gram emas ya. Nah, kalau kita punya untung ketika berdagang itu lebih dari harga 85 gram emas, maka
perniagaan kita itu sudah wajib diberikan zakat atau dizakati. Nah, di sini untuk menghitung perdagangan, zakat perdagangan, kita ada beberapa eh, yang harus diisi ya. Yang pertama kolom modal. Nah, di kolom modal ini kita hitung berapa modal saat kita akan berdagang. Lalu keuntungannya berapa? Di sini saya misalkan modalnya itu 50 juta dengan keuntungan 25 juta. Kita tidak punya piutang, tidak punya hutang, dan tidak ada kerugian. Nah, lalu harga emas saat ini yaitu 600.000 per gram. Artinya kalau dalam 1 tahun berarti 600 kali 85, artinya sekitar 51 juta. Nah, makanya ketika kita sudah melewati labanya itu 51 juta dalam 1 tahun ya, bayangkan saja misalkan ini 1 bulan keuntungannya 25 juta. Berarti kita tinggal kalikan aja dalam 1 tahun itu berapa, dan itu sudah pasti melewati nisab yang sudah ditentukan. Maka hasilnya adalah di next selanjutnya, di slide selanjutnya. Nah, ini ya. Maka zakat yang harus kita keluarkan dalam 1 tahun yaitu sekitar 18.750.000 ya. Nah, itu zakat yang harus dikeluarkan kalau kita punya penghasilan 25 juta per bulan ya. Next selanjutnya. Nah, selanjutnya ada zakat pertanian. Nah, untuk zakat pertanian ini nisabnya itu adalah 5 wasak. 5 wasak itu satu wasak setara dengan 1 sok. Setara dengan 60 sok. Artinya 5 wasak itu kurang lebih 652 kg. Ya, kalau beras misalkan 652 kg beras. Kalau kita setiap kali panen punya penghasilan 652 kg beras, maka kita sudah wajib zakat. Nah, di sini ada ketentuannya. Ya, kita sebelum pilih dulu hasil taninya itu beras, gabah, buah, sayur atau makanan pokok yang lain, bisa gandum dan lain sebagainya. Nah, di sini kita pilih yang paling umum ya, yaitu beras. Next. Setelah kita memilih kolom beras, lalu kita pilih jenis pengairannya. Kenapa? Karena dalam fikih itu berbeda jika pengairannya itu disiram dan secara alami. Kalau disiram, itu kita mengeluarkan zakat itu 5% saja. Jadi dari 652 kg, kita keluarkan 5% untuk zakat jika pertaniannya disiram oleh kita sendiri. Dan kalau pertaniannya itu kita dihujani atau lewat sungai, artinya tidak kita siram secara manual, maka besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 10%. Artinya 652 kg kita keluarkan berarti sekitar 62 kg atau 65,2 kg. Nah, next. Di sini ada contoh kasus ya. Kita isi, misalkan hasil taninya beras, lalu jenis pengairannya disiram, artinya kita keluarkan zakat itu 5%, ya. Nah, jumlah hasil panennya di sini ada 2.000 kg, artinya sudah jauh melebihi nisab ya. Nah, lalu harga hasil panen. Nah, kita hitung saja untuk mempermudah. Hasil panennya beras jika dijual per kilonya itu 10.000. Ini hanya untuk mempermudah saja ya. Kita hitung dibulatkan 10.000 untuk setiap kilogram. Lalu harga makanan pokok saat ini di pasaran itu kurang lebih 12.000 misalkan. Nah, maka kalau kita mengisi kolom seperti ini, hasilnya akan keluar langsung. Next selanjutnya. Nah, kita harus mengeluarkan 100 kg beras atau jika diuangkan adalah 1.200.000 ya. Jika kita punya penghasilan dalam setiap kali kita panen itu 2.000 kg beras. Nah, itu ya. Jadi ini sangat mempermudah sekali ya kalau kita mau menghitung zakat. Kita sudah dipilihkan, sudah dikasih opsi apa yang jenis pertaniannya, bagaimana cara pengairannya, lalu nanti hasilnya juga menyesuaikan. Dan ini insya Allah kredibel sesuai dengan fikih.
Selanjutnya ada zakat hewan ternak. Nah, zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak ini juga seperti tadi ya, nanti ada kolom untuk memilih. Hewan ternak yang kita akan bayar zakatnya itu apa saja? Ada unta, sapi, dan kambing. Setiap eh, eh, komoditas tadi ya, unta, sapi, atau kambing itu memiliki besaran zakatnya masing-masing. Nah, untuk nisabnya pun berbeda-beda. Untuk unta itu nisabnya adalah 5 ekor. Nah, di sini sengaja saya sesuaikan dengan paling sedikit ya yang harus dikeluarkan. Artinya 5 ekor unta. Untuk 5 ekor unta, kalau kita sudah punya 5 ekor unta, maka besaran zakatnya yang harus dikeluarkan adalah 1 ekor kambing atau domba. Nah, next. Kalau untuk sapi atau kerbau, jumlah hewan ternak yang harus dikeluarkan yaitu nisabnya batasnya adalah 30. Dari setiap 30 sapi atau kerbau, maka kita harus zakat sebesar 1 ekor anak sapi. Next, terakhir. Nah, kalau kita punya kambing atau domba, maka nisabnya kalau sudah mencapai 40 ekor. Setiap 40 ekor kambing atau domba, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing atau domba. Nah, kalau teman-teman di sini memasukkan angka nisabnya atau jumlah hewan ternaknya kurang dari nisab, maka secara otomatis sistem tidak akan menghitung. Artinya akan keluar Anda belum wajib zakat. Nah, jadi ini sangat luar biasa, bermanfaat sekali aplikasinya ya. Lalu yang kelima, ada zakat emas dan perak. Nah, untuk jenis perhiasan, ada 2 kita pilih ya, nanti akan keluar emas dan perak. Perhiasan yang dimiliki, misalkan kita contoh, kita ambil di sini adalah emas. Nah, untuk emas ini, besaran nisabnya itu adalah 85 gram. Dan untuk emas ya, dan untuk perak itu 595 untuk perak. Nah, di sini kita contoh saja punya 2 kali lebih besar daripada nisab. Artinya kita punya 170 gram emas. Dan perhiasan yang kita pakai itu adalah 85 gram. Lalu kita kalkulasikan harga perhiasannya. Misalkan kita ambil 600.000 per gram. Artinya sekitar berapa? 51 juta ya. 51 juta untuk emas. Nah, maka zakat yang harus dibayarkan adalah 1.275.000 untuk 170 gram emas ya. Nah, itu kita tinggal masukkan saja ya, mudah. Selanjutnya yang terakhir ada zakat profesi dan zakat penghasilan. Nah, untuk zakat profesi dan penghasilan ini nisabnya sama dengan zakat perdagangan. Penghasilan atau profesi itu juga diambil dengan 85 gram emas. Kalau penghasilan kita atau profesi kita menghasilkan sekitar 51 juta dalam 1 tahun, maka kita sudah wajib menzakati. Tapi itu harus aset lancar atau yang benar-benar uang dingin ya. Kalau misalkan itu ada piutang atau kalau di situ ada hutang, maka itu tidak wajib zakat kalau di bawah 51 juta. Nah, di sini kita misalkan ambil jumlah penghasilan kita itu adalah 80 juta ya. Lalu pengeluarannya itu 5 juta per bulan. Nah, sedangkan harga beras kita kalkulasikan itu contohnya 15.000 per kilogram. Nah, maka dengan besaran jumlah penghasilan dan pengeluaran selama setiap bulan, maka zakat yang harus dikeluarkan jika kita punya penghasilan 80 juta adalah 1.875.000. Nah, ini berdasarkan nisab ya, dan haulnya sudah sampai 1 tahun. Nah, itu tadi beberapa perhitungan yang sangat mudah ya, tentu saja. Sebetulnya mungkin tanpa adanya tutorial pun kalian bisa sendiri belajar dan mencoba kalkulator ini, saking mudahnya. Akan tetapi di sini saya jelaskan saja sedikit ya, supaya lebih jelas lagi ketika kalian menggunakan, supaya tidak ada lagi
miss ya ketika kalian menghitung kok ini tidak keluar atau lain sebagainya. Nah, itu saja tutorial kalkulator zakat yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dari penyampaian saya kurang jelas. Selamat mencoba. Mudah-mudahan kalkulator yang kami buat, kelompok praktikum Baznas, itu bisa bermanfaat bagi institusi, bagi sekolah, untuk peserta didik, dan siapa saja yang terlibat dalam hitung-menghitung zakat. Saya kembalikan kepada Faik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya alhamdulillah ya telah selesai presentasi kali ini berupa materi dan manfaat, latar belakang, dan beserta tutorialnya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.